Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai sharing pemahaman materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yogi Ramdhani, mahasiswa Teknik Mesin Universitas Nusa Putra Sukabumi, angkatan 20 dengan kode NIM 2020-01-170. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit share pemahaman materi tentang poros. Baik, langsung aja kita bahas apa itu poros. Poros adalah suatu bagian stasioner yang berputar, biasanya berpenambang bulat, di mana terpasang elemen-elemen seperti roda gigi, puli, flywheel, engkol, sprocket, dan elemen perpindahan lainnya. Poros bisa menerima beban benturan, beban tarikan, beban tekan, atau beban puntiran yang bekerja sendiri-sendiri atau berupa gabungan satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis poros. Jenis poros yang pertama yaitu poros transmisi. Poros transmisi berfungsi untuk memindahkan tenaga mekanik salah satu elemen mesin ke elemen mesin yang lain. Poros transmisi mendapatkan beban puntir murni atau puntir dan lentur yang akan meneruskan daya ke poros melalui kopling, roda gigi, puli sabuk, sprocket rantai, dan lain-lain. Poros ini memindahkan tenaga antara sumber dari mesin yang menyerap ke tenaga. Jenis poros yang kedua yaitu spindle poros transmisi. Yang relatif pendek seperti poros utama mesin perkakas, di mana beban utamanya berupa puntiran disebut dengan spindle. Syarat yang harus dipenuhi poros ini adalah deformasinya harus kecil dan bentuk serta ukurannya harus teliti. Dan selanjutnya jenis poros yang terakhir yaitu gandar. Gandar merupakan poros yang tidak mendapatkan beban puntir, fungsinya hanya sebagai penahan beban. Biasanya tidak berputar, contohnya seperti yang dipasang pada roda kereta barang atau pada astruk bagian depan. Selanjutnya yaitu poros berdasarkan bentuknya. Yang pertama yaitu poros lurus, yang kedua poros engkol. Nah, poros engkol ini merupakan dari mesin yang dipakai untuk merubah gerak naik turun dari torak menjadi gerakan berputar. Poros engkol yang kecil sampai yang sedang biasanya dibuat dari satu bahan yang ditempa kemudian dibobot, sedangkan yang besar-besar dibuat dari beberapa bagian yang disambung-sambung dengan cara pengisutan. Selanjutnya yaitu hal-hal penting dalam perencanaan sebuah poros, yaitu yang pertama kekuatan poros. Poros transmisi mengalami beban puntir atau lentur, maka kekuatannya harus direncanakan sebelumnya agar cukup kuat dan mampu menahan beban. Yang kedua yaitu kekakuan poros. Lenturan yang dialami poros terlalu besar maka akan menyebabkan ketidaktelitian atau gerakan dan suara. Oleh karena itu, kekakuan poros juga harus diperhatikan dan disesuaikan dengan mesin. Yang ketiga yaitu putaran kritis. Putaran kerja poros harusnya lebih rendah dari putaran kritisnya demi keamanan, karena getarannya sangat besar akan terjadi apabila putaran poros dinaikkan pada harga putaran kritisnya. Yang keempat yaitu korosi. Poros-poros yang sering berhenti, maka perlu dipilih poros yang terbuat dari bahan tahan lama atau tahan korosi dan perlu untuk dilakukannya perlindungan terhadap korosi secara berkala. Yang kelima yaitu bahan poros. Poros yang biasanya digunakan pada mesin adalah bahan baja dengan kadar karbon yang bervariasi. Mungkin cukup sekian sharing pemahaman dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.